Shalom teman-teman, perkenalkan saya Mita Kristiani Simajuntak dari semester 5 Grup A Prodi Manajemen Pendidikan Kristen di Institut Agama Kristen Negeri Tarutu. Dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa hal yang saya pahami selama mempelajari mata kuliah perencanaan program pendidikan di semester 5 ini. Video ini saya buat sebagai pemenuhan tugas yang diberikan oleh Ibu Marina Letara Nababan selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan pendidikan ini. Perencanaan adalah salah satu langkah awal yang harus dilakukan dalam menyelenggarakan dan mencapai suatu kegiatan yang dilakukan oleh institut atau lembaga pendidikan. Sebagai langkah awal, maka perencanaan harus dilakukan dengan baik dan matang agar dapat mencapai tujuan yang telah dibuat sebelumnya dengan efektif dan efisien. Dalam tahap perencanaan ini disusun beberapa hal yang mendukung suatu jalannya program dalam dunia pendidikan, seperti visi, misi, dan tujuan dari sekolah tersebut dan para pengelolanya. Ada 3 bentuk perencanaan pendidikan, yaitu yang pertama perencanaan mikro, kedua perencanaan meso, dan ketiga perencanaan makro. Perencanaan mikro adalah perencanaan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan di tingkat institusional dan dilakukan oleh sekolah itu sendiri dengan berdasarkan kepada perencanaan tingkat meso. Sedangkan perencanaan meso adalah perencanaan yang dilakukan berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan di tingkat makro, kemudian dijabarkan pada program-program yang lebih kecil. Yang terakhir adalah perencanaan makro, yaitu perencanaan yang bersifat nasional dan biasa diterapkan oleh seluruh daerah yang berada dalam satu negara. Dalam dunia pendidikan terdapat beberapa perencanaan yang dilakukan. Yang pertama itu perencanaan kurikulum, di mana perencanaan kurikulum ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan dan menyempurnakan kurikulum yang telah ada diberikan oleh pemerintah. Fungsi perencanaan kurikulum ini yaitu agar pedoman dalam melakukan pembelajaran seperti jenis, sumber, media, dan bahan dalam pembelajaran yang dilakukan dapat dirancang dengan baik. Selanjutnya, perencanaan peserta didik. Dalam perencanaan peserta didik ini, yang harus dilakukan adalah memikirkan bagaimana suatu sekolah dapat mendidik peserta didiknya mulai dari awal pendaftaran masuk di sekolah tersebut hingga mereka lulus atau keluar dari sekolah tersebut. Kemudian dilakukan program perencanaan tenaga pendidik dan kependidikan. Dalam perencanaan tenaga pendidik dan kependidikan ini perlu direncanakan terkait program rekrutmen sumber daya manusia, program orientasi guru, pelaksanaan training, pelaksanaan evaluasi kinerja guru, kemudian program peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan seperti diklat. Selanjutnya perencanaan sarana prasarana. Perencanaan sarana prasarana yang biasa dilakukan itu dengan menganalisis kebutuhan sekolah terkait sarana prasarana yang dibutuhkan dalam menunjang jalannya proses pembelajaran. Yang terakhir adalah perencanaan pembiayaan pendidikan. Dalam perencanaan pembiayaan pendidikan ini, terlebih dahulu dilakukan analisis kebutuhan sekolah dan menentukan prioritas kebutuhan seperti menerapkan analisis SWOT agar lebih pasti dalam menentukan kebutuhannya. Ada beberapa sumber dana dalam pendidikan, yaitu yang pertama berasal dari pemerintah pusat, yang kedua pemerintah daerah, ketiga masyarakat sekitar, selanjutnya orang tua murid, koperasi, donatur, alumni, dan sebagainya. Kemudian saya akan membahas tentang artikel yang saya buat dengan judul Pentingnya Perencanaan Pendidikan di Sekolah Dasar. Perencanaan adalah salah satu fungsi dari rekrutmen yang sangat penting. Kegiatan perencanaan ini juga melekat pada setiap kegiatan yang berada dalam sekolah. Sebuah perencanaan yang bagus sangat mempengaruhi kesuksesan dari jalannya suatu program yang dilakukan oleh sekolah. Oleh sebab itu, menurut saya perencanaan pendidikan di sekolah dasar itu sangat penting dilakukan. Yang mana sekolah dasar adalah sekolah yang pertama kali diduduki oleh setiap individu.
Dalam sekolah dasarlah setiap individu ini memulai pembelajarannya, dari mulai mengenal huruf hingga mereka bisa membaca, dari mulai mengenal angka hingga mereka bisa berhitung. Jika perencanaan pendidikan di sekolah dasar dilakukan dengan baik, maka pendidikan yang diterima oleh setiap orang pun akan terlaksana dengan baik. Jika dalam perencanaan pendidikan di sekolah dasar, sekolah memberitahukan kepada peserta didik bahwa pendidikan itu sangat penting, maka setiap orang yang sedang sekolah akan berusaha dengan baik untuk mencapai pendidikan tersebut hingga jenjang yang lebih tinggi dengan efektif dan efisien. Menurut saya, jika perencanaan pendidikan dari sekolah dasar itu terlaksana dengan baik, maka tingkat kepintaran di satu negara akan meningkat karena dasar dari pendidikan mereka waktu di sekolah dasar telah tertanam dengan baik dalam pikiran mereka. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Dadah.